Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para peserta didik, anak-anak didik Bapak semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin membuat video pembelajaran tentang materi pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. Untuk langkah yang pertama, kita aktifkan dulu aplikasinya, yaitu Adobe Premiere. Dengan cara kita klik ikon Adobe Premiere yang ada di taskbar maupun lewat start menu ini. Nah, nanti kalau kalian bisa kalian sesuaikan di mana letak Adobe Premiere itu. Jadi di sini kenapa kita gunakan Adobe Premiere? Karena ini sesuai dengan standar isi daripada kurikulum kita. Setelah kita jalankan Adobe Premiere, maka kita akan berhadapan dengan jendela Welcome to Adobe Premiere ini. Di sini adalah ada new project, ada open project, ada hub. Untuk membuat project baru, klik di new project. Untuk membuka project yang pernah dibuat sebelumnya, pilih open project. Kemudian jika membutuhkan bantuan, klik di hub. Jadi di sini karena kita akan membuat project baru, nanti kita klik new project. Setelah kita klik new project, maka akan tampil jendela daripada new project. Di sini ada lokasi penyimpanannya. Kalau Bapak pilih di drive D dalam folder video PPG. Nanti kalau kalian bisa kalian pilih sesuai dengan kemauan kalian dengan cara kalian klik browse di sini, terserah mau disimpan di mana, kemudian pilih select folder nih. Kemudian jangan lupa berikan nama filenya. Misalnya kalau Bapak di sini berikan nama filenya coba satu. Setelah Bapak klik nama filenya, setelah Bapak berikan nama filenya, Bapak klik OK. Kemudian muncul jendela new sequence, pilih yang standar 48 KZ. Kemudian sequence name-nya boleh kalian ganti ataupun boleh ini sequence 1. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita akan berhadapan dengan workspace daripada Adobe Premiere. Di sini ada namanya source. Source ini fungsinya adalah untuk melihat video yang kita tampilkan daripada project ini. Kemudian ini adalah project, tempat kita meletakkan daripada video, audio, logo, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini adalah preview monitor. Ini adalah tempat kita melihat video hasil editing yang kita lakukan di timeline. Kemudian ini adalah timeline, tempat kita lakukan editing. Baiklah, untuk langkah pertama Bapak import sebuah video dulu. Bapak klik file, kemudian Bapak pilih import. Bapak ambil sebuah video sebagai sampulnya, sebagai contoh ya. Misalkan ini, kemudian Bapak ambil sebuah audio, klik open. Maka video dan audio tadi yang Bapak import sudah masuk ke project ini. Setelah video dan audio tadi masuk ke project, Bapak drag video ini ke timeline. Bapak klik kiri, tahan, kemudian bawa ke timeline. Nah, video tadi dan audio bawaan dari video ini sudah masuk ke timeline. Jadi kalau kita coba melihat videonya, kira-kira bentuknya seperti ini. Dan audionya seperti ini. Nah, untuk melakukan pengolahan audionya, untuk dipadukan dengan video, misalkan audio ini suaranya terlalu kecil, kita bisa memperbesarnya dengan cara kita klik kanan, kita pilih audio gain. Nah, kalau misalnya di sini audio gainnya adalah 0, berarti untuk menaikkan suaranya berarti harus lebih dari 0 ke atas, ataupun istilahnya 1, 2, sampai seterusnya. Misalnya kita kasih di sini 10. Oke. Kemudian kita coba mendengarkan. Setelah kita naikkan tadi audionya, maka otomatis audionya lebih besar dari sebelumnya. You're just too good to be true. Bisa kita dengarkan bersama. Juga sebaliknya, jika kita ingin mengecilkan sebuah audio, caranya kebalikan daripada kita menaikkan atau membesarkan sebuah audio tadi. Kita klik kanan, kita pilih audio gain. Nah, ini berarti dari 0 dia harus di bawah dari 0.
Tadi dia ke minus. Misalnya kita kasih di sini minus 20 untuk mengecilkan suaranya. Kita klik OK, maka otomatis suara audio daripada bawaan video ini akan lebih kecil dari sebelumnya. Jika kita play untuk SD ini, nah, dia akan lebih kecil. Juga dalam pengolahan audio untuk dipadukan dengan video ini, misalnya kita bisa memberikan fungsi bass dalam audio ini. Caranya adalah kita klik di audio ini, kemudian kita pilih efek control di project, kita ambil audio efek, kemudian kita ambil bass ini ya, kita klik ini, tahan, lalu kita drag ke audio tadi. Ini fungsinya agar audio ini tadi lebih ngebas dia. Kalau kita play ya sudah seperti ini kira-kira. Jadi dia akan terdengar lebih ngebas. Begitu juga dengan fungsi-fungsi lain, misalnya di sini ada chorus, ini chorus, misalnya agar suaranya lebih terpantul suara daripada audio ini. Berarti klik di chorus, tahan, kemudian letakkan chorus di audio ini tadi. Jika kita play, maka suara audio tadi akan seperti terpantul. Nah, juga sebuah audio ini bisa kita gantikan dengan audio lain. Ini kan audio tadi bawaan daripada video ini. Jadi bisa kita ganti dia dengan audio lain. Artinya kita tidak menginginkan audio daripada bawaan video ini. Caranya adalah ini tanda speaker di audio ini kita hilangkan agar nanti dia yang berbunyi bukan daripada audio ini. Lalu kita coba masukkan audio yang kita import tadi, ini dia. Dan drag, kita tekan ke sini. Maka jika video ini di play, maka nanti yang terdengar bukanlah audio ini, tapi audio yang lain yang kita masukkan. Kita coba play. Nah, akan berganti dia. Juga video ini, audio ini, bawaan daripada video ini bisa kita hapus. Caranya adalah kita lakukan blok dulu terhadap audio ini supaya terhadap video ini ya, supaya videonya tidak ikut terhapus. Kita kunci dulu dia. Kita tekan di sini. Setelah kita kunci, lalu kita klik di audio bawaan daripada video tadi, lalu kita tekan delete. Maka audionya terhapus, sementara videonya tidak terhapus karena sudah kita kunci. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan atau memberikan kunci di sini, maka ketika kita hapus akan ikut terhapus dengan videonya. Juga misalnya dalam sebuah video ini ada video bentuk peperangan, maka kita bisa menambahkan audio lain di sini. Misalnya di sini adegannya adalah adegan perang misalnya, maka kita lakukan pemotongan di sini. Lalu misalnya ini kita geser dulu ke sini. Lalu di sini kita masukkan suara audio yang berbunyi suara senjata. Karena tadi kan adegannya misalnya di sini adalah adegan perang misalnya. Kita klik file, kita import suara senjata agar audionya mengikuti daripada posisi daripada videonya sehingga lebih menarik perhatian orang yang menontonnya ataupun lebih bagus gitu. Kita import suara senjata ini ke dalam project. Nah, suara senjata sudah masuk ke dalam project ini. Lalu kita drag suara senjata ini ke sini dia. Nah, ini maksudnya seperti ini. Lalu kita kecilkan. Ini nanti berarti setelah audio ini masuk ke suara senjata. Kalau bisa mendengarnya. Kapan karena tentunya sebuah adegan video harus disesuaikan dengan audionya agar lebih menarik videonya dan lebih bagus. Jadi ini supaya videonya ini terganti dari suara senjata ini, maka kita lakukan pemotongan.
untuk melakukan pemotongan terhadap video ini, kalau misalnya kita ingin mengisi dengan video yang beradegan senyata, kita ambil razor tool, lalu kita potong. Saya sampai di sini. Kemudian kita ambil selection tool, ini kita hapus. Maka nanti kita bisa memasukkan sebuah adegan video yang berisi adegan perang ke sini. Caranya adalah kita klik import dulu, file, pilih import, masukkan video perangnya di sini, kemudian drag dia kemari, sesuaikan dengan audio ini. Anak-anak didik Bapak semuanya, kita juga bisa melakukan pengolahan sebuah audio untuk dipadukan dengan video, misalnya dengan cara ini kita lihat video ini, kita lihat di sini di misalnya kita hanya ingin mengambil audio daripada video ini. Caranya kita klik di icon ini, kita klik tahan lalu drag ke video. Maka nanti di timeline hasilnya adalah audionya saja, sementara videonya tidak ada. Kalau kita play, nah, videonya tidak ada, tapi audionya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya kita hanya ingin mengambil videonya saja, audionya tidak kita ambil. Berarti kita klik di icon ini, kita klik kiri, tahan lalu drag ke video. Maka nanti jika kita playkan, yang ada hanya sebuah cuplikan video, sementara audionya tidak ada. Nah, audionya bagaimana? Bisa kita lakukan pengolahan dengan memanfaatkan audio lain yang kita buat sendiri. Juga pada sebuah audio, kita bisa melakukan pengolahan dengan cara memberikan keyframe. Contohnya seperti ini dia. Misalnya ini kita klik di sini, kita klik di efek control, kita ambil di volumenya di sini, keyframe-nya kita aktifkan. Misalnya di detik 00 ini suaranya 0 dB. Kemudian di detik 30 ini kita naikkan misalnya ke 6 dB. Maka nanti ketika kita play, audio ini dimulai dari 0, kemudian lama-kelamaan dia akan semakin membesar mengikuti dB yang kita berikan tadi. Coba kita dengar. Maka dia akan semakin membesar terus. Nah, kenapa? Tadi di titik 0 kita berikan 0 dB. Andai ku tahu di titik 30 ini kita berikan kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Maka dia semakin lama semakin membesar. Jadi untuk semakin lama semakin mengecil, begitu juga. Misalnya ini kita kontrol Z dulu. Misalnya di 0 dB ini kita beri di 0 detik ini, 0 detik videonya kita berikan ini 6 dB. Sementara di 30-nya kita berikan 0. Kita turunkan dia menjadi 0. Nah, kira-kira seperti ini. Karena nanti ketika kita play, suaranya dari besar menjadi kecil dan seterusnya. Setelah kita melakukan pengolahan audio untuk dipadukan dengan video tadi, jangan lupa kita melakukan penyimpanan dengan cara klik file, kemudian save as, agar project ini tersimpan. Kemudian untuk melakukan rendering agar sebuah adegan daripada video yang ada di preview monitor ini menjadi sebuah file video yang bisa kita lihat lewat alat-alat yang lain, misalnya di HP, di PCD, dan lain-lain sebagainya. Meskipun di sana tidak ada yang namanya aplikasi Adobe Premiere ini, kita harus melakukan yang namanya rendering.
Caranya adalah kita klik file, kemudian kita pilih ekspor. Kemudian pilih ekspor media. Atau dengan cara tekan tombol kontrol dan huruf M. Nah, seperti ini bentuknya kira-kira. Kemudian ini formatnya bisa kalian pilih, misalnya di sini Bapak pilih Windows Media. Kemudian bentuk presetnya di sini banyak ya. Ini kualitasnya, di sini Bapak pilih 700 HD 720p25. Kemudian ini output name. Ini output name bisa kalian tentukan. Misalnya kalian letakkan di drive D dengan nama outputnya misalnya render videoku misalnya. Nah, nanti file ini akan menjadi sebuah file daripada video. Jadi tinggal kalian kopikan saja ini nanti. Setelah ini diberikan nama filenya, kemudian klik save ini. Tapi jangan lupa sebelum diklik save, pastikan di ekspor video ini tercentang dan ekspor audio ini tercentang. Ini tujuannya adalah agar nanti hasil daripada rendering video itu ada videonya dan juga ada audionya atau suaranya. Tapi jika hanya misalnya yang tercentang adalah audio, ekspor audio ini, berarti nanti hanya menghasilkan suaranya saja, sementara videonya tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Misalnya jika hanya yang tercentang adalah ekspor video, berarti nanti yang ada hanya sebuah videonya saja, sementara audionya tidak ikut ada dia. Jadi pastikan ini adalah kedua-duanya tercentang agar ada videonya dan juga ada audionya. Kemudian klik ekspor. Tunggu sampai selesai proses renderingnya. Jadi anak-anak didik Bapak semuanya, untuk kesempatan kali ini Bapak rasa cukup dulu. Nanti di lain kesempatan akan Bapak eksplorasi lagi lebih mendalam tentang pengolahan audio ini untuk dipadukan dengan video. Selamat belajar, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.